Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Konferensi pers tanggapan Erik ten Hag terkait dengan kemenangan 3-1 Manchester United atas Fulham, kemenangan 3-1 atas Fulham. Gua ambil dari manunited.com seperti biasa. Tim bermain dengan tangguh. Sekali lagi kita menunjukkan karakter yang besar. Ini tidak mudah. Kita bermain dengan permainan yang sangat ketat dengan beberapa tim di Eropa setiap 3 hari sekali. Setiap saat kita menunjukkan personalitas, ketangguhan, ketangguhan dan juga determinasi untuk memenangkan pertandingan. Hari ini sangat sulit, tapi kita tidak mengharapkan hal yang berbeda sebelum pertandingan karena Fulham adalah sebuah tim yang bagus dan Anda harus bermain dengan bagus juga untuk bisa mengalahkan mereka. Kita seharusnya bisa unggul di babak pertama. Saya pikir di babak pertama kita bermain cukup oke, ya. Kita seharusnya bisa lebih baik lagi dengan bola. Kita seharusnya bisa mengetahui dari sisi kiri. Artinya mereka sering menyerang melalui sisi kiri dan menggunakannya secara lebih baik. Ketika tanpa possession, kita sebenarnya cukup bagus. Artinya mungkin dalam hal bertahan ya. Kita harus bekerja keras menghadapi tim Fulham yang bagus. Tapi saya pikir kita juga menciptakan beberapa pressing atau momentum pressing yang bagus. Dan setelahnya kita memiliki transisi menyerang dan bisa menciptakan peluang-peluang yang bagus untuk menciptakan sebuah gol yang kita tidak lakukan. Jadi di babak pertama seharusnya kita bisa 1 atau 2 kali mencetak gol. Di babak kedua kita kehilangan kontrol, tapi untung ada penyelamatan yang bagus dari David De Gea. Lalu setelahnya kita memiliki counter attack yang bagus dari Anthony dan juga Jadon Sancho. Komentar Erik ten Hag tentang David De Gea. Di 5 menit pertama atau 10 menit pertama setelah halftime, kita sangat-sangat kesulitan. Kita kebobolan sebuah gol dan setelahnya ada 3 penyelamatan besar dari David De Gea. Kita bisa selamat dan juga akhirnya membuat transisi yang bagus dan itu merupakan kunci balik di pertandingan tadi. Mengenai insiden yang terjadi di pertandingan tersebut, saya tidak ingin menekankan di hal tersebut. Saya pikir itu merupakan counter attack yang bagus dan itu merupakan pekerjaan yang bagus. Apa yang Anthony lakukan juga sangat cerdik bersama dengan Jadon Sancho. Dan ya, mereka akhirnya bahkan sampai melewati penjaga gawang ya. Dan saya pikir itu sangat jelas, semuanya melihat itu merupakan handball. Saya pikir penalti itu jelas itu penalti. Dan setelahnya saya tidak memiliki komen. Ini bukan tentang tim saya. Saya tidak akan memberikan komen tentang tim lawan. Tapi saya bisa mengatakan setelah mereka bermain dengan 9 pemain, kita tampil lebih baik daripada mereka. Komentar tentang Marcel Sabitzer, Erik ten Hag mengatakan dia menunjukkannya, artinya mencetak gol dan dia mengekspresikannya ke Stratford End. Kita tentu saja suka untuk mencetak gol di depan fans kita. Tidak peduli di sisi yang mana, kita suka untuk selebrasi dengan mereka. Sebagai sebuah tim, kita bermain cukup bagus. David De Gea melakukan banyak penyelamatan bagus, Anthony juga bagus karena ada momen transisi dengan Jadon Sancho dan tentu saja Marcel Sabitzer. Dan tentu saja saya pikir Bruno Fernandes, dia merupakan pemimpin besar dan juga titik tengah dia juga pusat di atas lapangan. Dia juga mengatur permainan
dan dia juga memiliki pertandingan yang bagus dan tentu saja dia mendapatkan gol-golnya. Di momentum ini, artinya ada komentar tentang menghadapi Brighton di semifinal. Di momentum ini masih jauh. Pertama-tama kita akan ada international break. Kita harus menganalisa periode ini, pemain akan pergi, lalu kita akan kembali dan kita akan memiliki pekan yang besar di Premier League. Ini tentang Newcastle, Brentford, dan juga Everton. Para pemain saya harus terus berlanjut dan saya pun juga demikian. Lalu para pemain yang bermain bersama tim nasionalnya para pemain mereka akan mendapatkan beberapa hari istirahat tapi tidak lama karena kita membutuhkan energi. Kita tidak terlalu butuh untuk beristirahat karena para pemain akan bermain untuk negara-negaranya. Jadi ketika kita kembali, kita akan berusaha untuk menjaga ritme. Para pemain suka untuk bermain, mereka punya energi, kita akan melakukan rotasi, tapi kita juga harus melihat dari satu pertandingan ke pertandingan lain, dan kita akan memilih 11 terbaik di atas lapangan. Ya, dengan kemenangan ini Manchester United berarti meraih babak semifinal kedua musim ini. Tentu saja yang pertama Carabao. Lalu juga Manchester United akan bermain kembali di Wembley karena selain Carabao ya kan di final bermain di Wembley, semifinal Piala FA ini juga akan berlangsung di Wembley menghadapi Brighton tanggal 20-an April kalau tidak salah. Tanggapan gue tentang tanggapan Erik ten Hag ya tangguh ya. Memang betul karakter dari Manchester United di babak pertama dan juga di babak kedua kunci momentum ada di transisi dari Anthony ke Jadon Sancho karena setelahnya ada penalti, ada kartu merah ya kan. Erik ten Hag menilai di babak pertama sebenarnya Manchester United tampil cukup oke, karena tampil dengan solid walaupun disinggung juga ketika memegang bola itu nggak bagus-bagus banget. Kendati pun demikian, Erik ten Hag menilai seharusnya Manchester United bisa mencetak gol di babak pertama. Ya memang ada di akhir babak pertama ada skema serangan yang menurut gue cukup bagus, hanya saja tidak berhasil menghasilkan gol. Di babak kedua setelah tertinggal, David De Gea nih menjadi pahlawan dengan penyelamatan besarnya. Manchester United menurut Erik ten Hag kehilangan kontrol, terutama ya di sekitar momentum atau waktu periode ketika Fulham berhasil unggul duluan. Lalu ya Manchester United ternyata menunjukkan karakter yang tidak ingin kalah. Erik ten Hag juga cerdik menurut gue memasukkan Anthony, memanfaatkan sisi kanan ya kan, yang akhirnya menciptakan transisi menyerang yang dibangun dengan sangat cepat dan ya merubah situasi di atas lapangan karena ya tadi gue jelaskan ya kan ada penalti, kartu merah dan lain-lain. Disinggung tentang ya kurang lebih demikian sih, semua tadi disinggung dan ya terakhir Bruno Fernandes juga demikian, dinilai merupakan sosok sentral. Gue sangat sepakat tadi Bruno Fernandes mungkin menurut gue menjadi man of the match-nya ya di pertandingan tadi menurut gue nih dengan amatiran. David De Gea juga punya kontribusi yang luar biasa dengan penyelamatan, tapi gue melihat bagaimana Bruno Fernandes inisiatifnya di babak pertama turun ke bawah ke gelandang pivot karena memang tidak berjalan dengan bagus ketika Manchester United menguasai bola, dan juga dilanjutkan di babak kedua, bahkan dibikin ofisial dalam tanda kutip kan oleh Erik ten Hag setelah menarik Scott McTominay memasukkan Anthony. Bruno Fernandes berposisi di pivot duet dengan Sabitzer. Kurang lebih demikian highlight ataupun juga komentar dari Erik ten Hag terkait dengan kemenangan Manchester United. Setelah ini Manchester United atau para pemain akan ada international break, tapi Erik ten Hag mengatakan beristirahatnya tidak cukup panjang dan Erik ten Hag ingin supaya ritme permainan yang ada saat ini nih bisa dilanjutkan ketika nanti selesai international break. Erik ten Hag belum ingin berbicara lebih jauh tentang Brighton di semifinal, tapi justru langsung melihat ke 3 lawan Manchester United selanjutnya di Liga Inggris. Ada Newcastle, ada Brentford dan juga ada Everton ya. Kurang lebih demikian
Bagaimana menurut tanggapan Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.